Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini akhirnya kita akan membahas lagi mengenai launchpad dari Maxi. Nggak kerasa udah yang kelima, dan pada hari ini tokennya bernama BRE atau Boba Brewery ya. Tanpa lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai launchpad dari Maxi Global. Ya nggak kerasa ini sudah sesi kelima untuk Maxi Global ya. Dan pada hari ini projectnya bernama Boba Brewery dengan token mereka yang bernama BRE. Nah, jadi seperti yang kita tadi sudah sedikit bahas di atas ya, ini sudah sesi kelima dari launchpad Maxi. Dan Maxi ini sekarang sedang dalam masa snapshot ya, seperti biasa buat kalian yang sudah sering ikutan launchpad, cara kerjanya sama seperti yang lain. Jadi misalkan kalau di Binance kan pakai BNB itu, lu harus hold BNB untuk bisa nanti commit di sini atau masa snapshot lah kesannya ya. Kalau di di Bybit, lu harus hold BitDAO. Nah, kalau untuk di Maxi, lu bisa menghold MX token. Cara kerjanya sama persis. Dan ini akan dilihat dalam masa 31 Maret sampai tanggal 5 April. Kalau lu ada lebih dari 10 MX token yang bisa lu commit, berarti lu bisa ikutan launchpad. Kalau enggak, ya nggak bisa. Ya. Nah, jadi kita akan lihat dulu nih token sale detailsnya seperti apa. Jadi nama tokennya sendiri ini bernama Brewery dengan disingkat BRE atau lebih tepatnya dengan ticker BRE. Nah, token supply-nya itu 1 miliar BRE. Token allocation buat Maxi Global atau buat launchpad dari Maxi ini adalah 10 juta BRE. Dan public sale token price-nya itu di 1 BRE sama dengan 0,04 USDT. Tentunya nanti akan di-convert ke MX token ya. Tapi ini floor price-nya di sini, itu intinya. Kita saat beli via launchpad, ya kita akan mendapatkan 1 BRE dengan harga 0,04 USDT. Nah, token sale formatnya itu bentuknya subscription seperti biasa. Lalu support sessionnya juga MX token only, begitu ya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, user harus minimum menghold 10 MX token saat snapshot period. Ya, jadi kalau sampai ternyata kurang dari 10 MX token, ya berarti nggak bisa ikutan launchpad ya. Dan each user maksimumnya itu di 10.000 BRE ya. Lalu kita lihat timelinenya nih. Jadi sekarang sedang dalam masa snapshot lah, yaitu bahasa paling simpelnya. Dimana dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 5 April, MX token akan melihat berapa Maxi akan melihat berapa banyak MX token yang lu hold di wallet kalian. Nah, apabila mencukupi minimum dari 10 MX token, kita bisa mengikuti launchpad. Nah, setelah itu akan bergeser ke subscription period. Nah, masa saat subscription period ini ya di mana kita harus nanti mengcommit MX token kita. Begitu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena gue pribadi juga pernah lupa untuk mengcommit. Ujung-ujungnya gue bingung loh. Kok belum masuk ya? Wah, ternyata gue lupa commit. Kalau lupa commit ya udah nggak bisa diapa-apain. Kalian lupa beli gitu kesannya ya. Nah, jadi pastikan nanti tanggal 6 ya, tanggal 6 April apabila kalian sudah dapat max commitnya berapa, ya kalian tinggal commit berapa banyak. Kalau gue pribadi sarankan semua karena baik lagi di sini ada capnya ya. Ada maksimum. Per user hanya bisa 10.000 BRE, maka otomatis MX tokennya pun nggak akan semuanya ketukar begitu. Jadi ya, gue saranin mending langsung full aja ya. Dan selanjutnya di sini ada cara ngitungnya, kalian boleh cek ya gimana kalkulasinya dari snapshot period. Lalu juga ini gimana cara mendeduct si MX tokennya setelah dia belikan si BRE ini dan lain-lain. Jadi si average price ini adalah nanti di closing price tanggal 1 April sampai tanggal 5 April ya dengan si time zone-nya UTC plus 8 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan nanti si trading pair-nya ini akan mulai aktif tanggal 7 ya, tanggal 7 April jam 12. Nah, 12 tambah 7 berarti nanti jam 7 malam ya kalau dengan WIB ya. Kalau ini kan UTC berarti minus 7 ya. Kalau kita kan plus 7 tuh berarti ya tinggal tambahin aja 7 jam alias jam 7 malam. Nah, sekarang selanjutnya kita akan introduction si projectnya seperti apa. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin seperti ini. Bang, project-project sebelumnya launchpad di sini bagus-bagus nggak? Naiknya berapa besar ya? Nah, kita ambil beberapa contoh yang sudah finish di sini ya. Salah satunya adalah Colony atau CLY. Nah, kita bisa lihat untuk CLY dia opening price-nya yaitu di harga 0,4 ya alias 40 sen.
dengan dia harga tertingginya mencapai di $5. Berarti $5 bagi ini ya, $5 bagi 0, berapa tadi? 0,4 ya, bagi 0,4. Itu artinya 12,5 ya, berarti 12,5 X, kurang lebih ya sekitar 11.000% peningkatan. Sorry, 11.000. 1.100% peningkatannya ya. Jadi cukup besar ya. Itu contoh pertama yaitu CLY. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Yang lain ini ada di Travel dengan tikernya TRVL. Nah, kita coba cek ya, TRVL naiknya seberapa besar. Untuk TRVL, kita cari TRVL. Nah, ini dia, TRVL USDT. Nah, kita bisa lihat dia floor price-nya itu di harga 0,09 alias sekitar 9 sen ya. Harga tertinggi 1,56. Coba kita hitung ya, 1,56 dibagi floor price-nya di 0,09. 09. Nah, maka dari itu kurang lebih peningkatan sebesar 17,3x ya, alias sekitar 1.600%. Ya, jadi bisa dilihat cukup besar ya. Dan apa namanya, ya cukup enak kalau kita dapat harga floor price tentunya ya. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik ya bisa menggunakan MX token atau mulai akumulasi MX token kalian gitu. Nah, tapi seperti kalian lihat juga dalam beberapa bulan ini tentunya kita bisa lihat nggak terlalu bagus ya secara harga, atau apa namanya, dia bisa menahan harga. Karena baik lagi dalam beberapa bulan terakhir ini BTC cenderung bearish ya, maka dari itu dia cenderung turun. Maka dari itu kalau gue sih saranin lebih baik sekarang kalau sampai kalian ikutan launchpad lebih agresif untuk take profits dalam hasil launchpad kalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari beberapa project yang pernah launchpad di Maxi. Oke, dan sekarang kita ke project introduction. Di mana Boba Brewery ini adalah the first exclusive launchpad untuk decentralized fundraising di Boba ecosystem. Jadi lucu nih, launchpadnya Maxi melaunchpadkan satu token launchpad. Jadi kayak sedikit kayak Inception nih ya. Tapi perbedaannya apa? Boba Brewery ini decentralized ya, sementara kalau Maxi Global ini kan tentunya adalah sebuah centralized exchange. Jadi sedikit berbeda. Dan kalau si ini kan spesifiknya memang di boba ekosistem ya. Jadi apa namanya ya, memang sedikit berbeda lah secara fundamentalnya ya. Lalu kita lihat ini project highlights-nya seperti apa. Yang pertama adalah fairness ya, keadilan, di mana Boba Brewery ini memprovide guaranteed transparent allocation tiers untuk potential users. Nah, dengan itu in theory mereka bisa membuat alokasi spot ini lebih fair gitu ya. Kan sering nih ada yang kadang-kadang komplain, kalau ikutan launchpad bang, gue dapatnya dikit banget nih, gini gitu. Nah, di sini ya mereka mengatakan mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Lalu yang kedua, ini first opportunity ya, di mana ini adalah first launchpad on Boba Chain ya. Jadi bisa dibilang ini highest priority di launching project itu ada di ya sini ya, di si Boba Brewery ini, karena dia yang pertama menjadi launchpad decentralized launchpad di dalam Boba Chain ya. Jadi kesannya tuh apa ya, first movers advantage lah itu kasarnya ya. Lalu yang ketiga adalah free of charge. Nah, di mana goal untuk Boba Brewery ini menjadi satu komunitas yang inovatif. Ini juga dia mendesain satu zero fee strategy untuk smart contract mereka, sehingga semua orang bisa berpartisipasi di dalamnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, project name-nya seperti tadi gue bilang Boba Brewery dengan ticker BRE. Dan website mereka dari sini bisa lo coba klik juga. Nanti kita akan sekilas lihat juga ya. Ini kontrak address mereka, Twitter, Telegram, Medium, dan lain-lainnya. Nah, sekarang token allocation. Kita bisa lihat untuk strategic round sebesar 10,3%. Ya, totalnya segini 103 juta. Private round 8%. Public sale 2%. Airdrop 1%. Foundation 20%. Advisor 2%. Community buat staking dan rewards 37%, ya ini lumayan besar ya, kayaknya ya ini terbesar ya. Lalu 19,7% juga ya cukup besar juga, apalagi untuk tim ya. Nah, jadi mungkin beberapa yang gue highlight adalah dia cukup besar dipegang oleh tim dev ya. Di sini ada tim, advisors juga udah dicampur jadi 20%-an, foundation juga 20%. Jadi ya itu harus salah satu yang kalian pertimbangkan ya. Jadi kalau gue pribadi sini lebih ke short term play aja ya. Udah dapat langsung kemungkinan besar gue akan langsung jual ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk terms and condition ya kalian coba boleh baca sendiri ya, karena kalau dibaca lagi semua akan kepanjangan ya. Jadi boleh pause dulu. Kalau kalian sudah setuju dan oke dengan semua terms and conditionnya, baru ikutan launchpadnya ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan masuk ke official website dari Boba Brewery. Oke, dan ini dia bobabrewery.com, yaitu adalah official website dari Boba Brewery ya. Dimana kita bisa lihat dia sekali lagi ada penekanan untuk fundraising platform ya untuk Boba Blockchain. Dimana cara kerjanya ini menjadi satu first exclusive launchpad untuk decentralized fundraising di Boba ecosystem. Nah, nanti otomatis seperti biasa lah ya cara fundraisingnya dengan menggunakan ya si BRE mereka gitu. Jadi technically itu juga bisa membuat demand untuk si token BRE ini sendiri ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada buat nge-stake, juga kita bisa lihat di sini akan ada project-project ya, dan cara kerjanya uniknya kalau lu mau kalau mau bayangin seperti apa, itu cara kerjanya akan seperti launchpad dari si Maxi ini sendiri. Jadi akan ada event-event yang launch di sini, dan nanti kita harus commit lah seperti biasa. Kita commit punya berapa banyak BRE token. Nah, semakin banyak BRE-nya, ya kita akan semakin banyak dapat alokasi juga dari project-project yang nanti akan launch di sini. Contohnya seperti ini nih ya, ada Shibu DAO, Taro Finance, dan masih banyak lagi ya project-project. Jadi paling gampangnya, ya lucunya gitu, cara paling gampangnya buat ngebayangin nanti Boba Brewery kalau sudah berjalan seperti apa, itu kurang lebih akan berjalan seperti Maxi Launchpad, lalu juga seperti Binance Launchpad, dan launchpad-launchpad lainnya. Cuman perbedaan mendasarnya adalah ini di ekosistem dari Boba dan sistemnya terdesentralisasi ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa connect wallet kalian ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa lagi? Featuresnya ini easy to use ya, lalu juga stakingnya fair menurut mereka, juga si komunitasnya sustainable, dan juga gratis project menurut mereka ya. Dan investor juga kita bisa lihat ya di sini ujung-ujung kita bisa lihat lagi mereka akan memberikan satu various investment opportunities yang trustworthy secara platformnya begitu ya. Dimana itu juga kita akan bisa mendapatkan a limited time perks dan pricing kalau kita lebih awal gitu ya. Jadi basic cara kerjanya seperti launchpad lah ya, sama persis seperti launchpad yang centralized juga, tetapi bedanya ini secara platform dia terdesentralisasi dan di blockchain dari Boba ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya, dan gue harap kalian bisa lebih kebayang dengan project si Boba Brewery ini. Oke, jadi itu dia tadi kurang lebih gambaran dari Boba Brewery secara projectnya seperti apa ya. Nah, jangan lupa buat lo yang tertarik untuk ikutan launchpad ini, yang pertama kalau kalian belum punya akun Maxi, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya nggak wajib, tapi apabila menggunakan link referral di bawah, lo bisa membantu perkembangan dari TJI ya. Dan kalau kalian yang sudah punya, jangan lupa ya sekarang sedang dalam masa-masa snapshot ya, maka jangan ditarik dulu MX token kalian ya, supaya bisa maksimum secara komitmennya nanti pada tanggal 5 April ya. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang sudah nanti nunggu pada tanggal 6-nya ya, di mana tanggal 6-nya itu adalah masa-masa subscription. Jangan lupa buat di-commit ya, karena gue pribadi juga pernah lupa meng-commit dan ujung-ujungnya nggak ikutan launchpad kali itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan gue harap kalian bisa melihat peluang dari launchpad ini. Apalagi mungkin dalam kondisi market yang sekarang, sebenarnya sekarang udah lebih bagus ya dibanding kemarin-kemarin ya. Karena dia sudah di atas 1000 support band. Tapi ya baik lagi, secara momentum masih belum benar-benar jelas mau kemana ya. Jadi kurang lebih seperti itu program launchpad dari Maxi. Oke, jadi kesimpulan seperti kita bisa lihat ya, cukup menarik secara tokennya, dan seperti biasa ya, launchpad ini mungkin banyak yang bisa dimanfaatkan saat masa-masa lagi market belum jelas mau kemana ya, karena rata-rata token-token yang launchpad di Maxi ini ya ada peningkatan tentunya ya. Dan Maxi ini juga bisa dibilang secara partisipasinya belum sebanyak seperti di Binance, atau mungkin juga belum sebanyak di Huobi dan lain-lain. Maka dari itu kemungkinan kita untuk dapat alokasi lebih besar di sini ya secara chance lebih besar juga gitu ya. Maka bagi buat kalian yang tertarik dan sudah memiliki MX token, silakan ikuti untuk launchpad yang ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun Maxi, bisa klik link di bawah dengan link referral kita tentunya ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.